Selamat pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Konferensi Wakaf Internasional yang digelar di Padang, Sumatera Barat, menghasilkan 7 risalah. Terkait dugaan kasus korupsi, jaksa geledah kantor dan rumah pribadi anggota DPRD Sumbar. Pelatihan dan simulasi banjir dan bencana alam lainnya dilaksanakan di Nagari Alahan Mati Hilya. Konferensi Wakaf Internasional yang digelar di Padang, Sumatera Barat menghasilkan 7 risalah yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah, Badan Wakaf Indonesia, serta pemangku kepentingan. Salah satu poin pentingnya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan Hari Wakaf Nasional. Setelah menyelesaikan 6 sesi dengan pemateri dari berbagai negara peserta Konferensi Wakaf Internasional, termasuk Wakil Presiden RI ke-13, Menteri Agama dan Ketua MPR RI, melahirkan 7 risalah atau kesepakatan bersama. Di antaranya, mendorong literasi dan edukasi wakaf, harmonisasi adat dan syariat untuk pengelolaan wakaf, konsep wakaf Indonesia disesuaikan dengan wakaf dunia dan profesional, serta menjadikan Sumatera Barat sebagai epicentrum kebangkitan zakat nasional. Hal penting lainnya mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar menetapkan Hari Wakaf Nasional yang sejalan dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem wakaf, serta mengembangkan wakaf uang sebagai penggerak ekonomi nasional. Direkomendasikan Sumatera Barat menjadi pusat percontohan dalam pewakafan dan perekonomian Islam, dan kemudian juga diharapkan dengan cara ini ke depan akan menghadirkan program-program konkret ya, dalam rangka untuk implementasi wakaf di Sumatera Barat. Insya Allah itu akan menjadi semangat kita tentunya, mudah-mudahan dengan kolaborasi, sinergi dan pihak ini akan bisa tercapai. Dalam pelaksanaannya, Konferensi Wakaf Internasional yang digelar di Padang dihadiri oleh 1.000 peserta dari 5 negara. Wakil Presiden RI ke-13, Ma'ruf Amin, yang juga selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, menjadi pembicara utama. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Terima kasih pahalanya yang mengalir. Sesosok mayat pria paruh baya Minggu siang ditemukan mengambang di Sungai Ambarulang, Jorong Pasar Jumat, Kenagarian Tanjung Bingkung, Kabupaten Solo. Korban diketahui bernama Ahmad Muhammad, berusia 53 tahun, asal Betawi, warga Tanjung Bingkung. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak melintas di sekitar lokasi pada pukul 10 siang. Temuannya itu kemudian diberitahukan kepada warga lain dan aparat kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian peristiwa, ditemukan juga alat pancing yang diyakini milik korban. Dugaan sementara, korban terpeleset dan jatuh ke dalam sungai saat memancing ikan. Polisi tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan usai memeriksa jasadnya. Namun polisi masih menyelidikinya. Mungkin kami dapat laporan dari warga tadi bahwasanya ada seseorang mayat ditemukan di sungai. Sementara langsung kita datangi TKP bergabung dengan warga termasuk perangkat nagari. Sementara yang dapat kami simpulkan di lapangan, sepertinya korban pergi memancing, berkemungkinan tergelincir, terjatuh atau pusing. Sementara masih kita pendalaman. Korban dievakuasi dari sungai dan dibawa ke rumah sakit terdekat
untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Dari Kabupaten Solo, Garnadi melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minangkabau memprediksi hingga akhir bulan November, cuaca ekstrim masih akan terjadi di Sumatera Barat. Pohon tumbang dan longsor tetap menjadi ancaman saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi. BMKG Minangkabau mengingatkan warga di Sumatera Barat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi, terutama masyarakat yang tinggal di daerah ketinggian dan lereng. Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi bisa mempengaruhi struktur tanah hingga memicu terjadinya tanah longsor. Selain longsor di daerah ketinggian, pohon tumbang juga menjadi ancaman. Sebab, saat ini hujan seringkali diikuti dengan angin kencang yang menyebabkan pohon-pohon menjadi tumbang. BMKG juga mengingatkan terjadinya banjirop karena adanya perubahan yang tidak biasanya atau anomali cuaca akibat dinamika atmosfer. BMKG juga mengimbau untuk nelayan yang akan melaut agar melihat faktor cuaca. Jika tidak memungkinkan, lebih baik mengurungkan diri pergi melaut agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Jadi cuaca ekstrim itu sebetulnya tidak hanya hujan lebat, tapi juga bisa angin kencang atau puting beliung, dan juga hujan es, hail, atau juga petir. Nah, seluruh wilayah Sumber berpotensi karena kan sumbernya dari awan-awan hujan tadi. Ketika ada awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus, yang dari awan itu yang bisa menjadi penyebab atau trigger munculnya fenomena cuaca ekstrim ya, seperti hujan lebat, angin kencang, petir, dan hujan es. Untuk cuaca hujan, diprediksi masih akan terus berlangsung hingga Desember mendatang. Robiha melaporkan dari Padang. Warga Kenagarian Koto Dalam Barat, Padang Pariaman, kini bisa tersenyum lega. Pasalnya, jembatan baru yang mereka idam-idamkan sejak lama sebagai pengganti jembatan Buluh Apo yang rusak sudah dibangun dan dikerjakan pemerintah. Dinas PUPR Sumatera Barat telah menganggarkan dana sebesar hampir 800 juta rupiah untuk membangun jembatan permanen. Dulunya jembatan ini rusak akibat diterjang banjir bandang yang terjadi beberapa kali di kawasan tersebut. Kondisi jembatan menjadi miring dan tak layak digunakan. Warga pun kesulitan bepergian ke daerah lain. Warga sempat membangun jalan darurat, namun kondisinya kurang bagus dan rawan kecelakaan. Pendapatan saya, jalan ini bagus, diperbaiki karena sangat lancar perhubungan kita sama masyarakat yang lainnya di sini. Kalau dulunya jalan ini susah dilewati di masyarakat, bisa-bisa kita yang melewati bisa jatuh ke batang air. Kini, rasa senang terpancar di wajah-wajah warga setempat. Jembatan baru yang diimpikan sudah dikerjakan. Pondasi jembatan hampir rampung. Diperkirakan jembatan permanen ini akan selesai pada akhir tahun ini. Warga mengakui pemberitaan beberapa media yang rutin mengabarkan kondisi jembatan ditanggapi pemerintah. Kami atas nama masyarakat Buluh Apo berterima kasih sekali kepada media Indosiar dan SCTP. Kemudian ada tindak lanjut dari Pemda, alhamdulillah sekarang terrealisasi. Kami atas nama masyarakat Buluh Apo, khususnya Koto Dalam Barat, berterima kasih sebanyak-banyaknya. Jembatan ini hanya satu dari sekian banyak infrastruktur yang rusak di Kabupaten Padang Pariaman yang butuh penanganan segera. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.